Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Ankabut ayat yang ketiga dan keempat. Nanti dikaitkan dengan surat Al-Isra ayat 70. Judulnya konspirasi kejahatan itu terbongkar juga. Ini sebenarnya judul diambil dari surat Ankabut ayat 4. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna. Apakah orang yang berbuat jahat itu merasa, meyakinkan, mengaku akan lepas dari adab kami, akan lepas dari penglihatan kami? Tidak. Kami lihat, kami perhatikan, kami azab mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada orang yang berbuat jahat kecuali oleh Allah ditampakkan sebagai sampel contoh kesengsaraan di akhirat kelak. Tidak akan luput semua orang, semua manusia, semua makhluk dari penglihatan Allah. Ini surat Al-Ankabut ayat 4. Jadi kalau ada orang yang menyembunyikan sesuatu, kejahatan, atau apa saja yang disembunyikan, kemaksiatan, dan termasuk penganiayaan, pasti Allah akan bongkar. Sengaja Allah dibongkar di dunia. Kalau bagi orang mukmin itu sebagai keringanan untuk siksa di akhirat. Ini bukan untuk keringanan, sampel, contoh siksaan di akhirat kelak. Dan kalau dia sakit karena berbuat jahat, maka di akhirat akan lebih sakit lagi. Kalau dia dahsyat, malu senang berbuat jahat di dunia, maka di akhirat akan lebih dahsyat lagi dan lebih malu di hadapan Allah. Sebenarnya ayat ini teksnya berkaitan dengan ujian bagi orang beriman. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, ternyata di situ ada yubtalar rajulu ala hasbidini. Manusia akan diuji oleh Allah dengan fitnah, diuji dengan Allah dengan bencana, diuji oleh Allah dengan maksiat, diuji dengan Allah oleh berbuat kejahatan sesuai dengan agamanya. Jadi kalau lihat sesuai agamanya, ya orang punya agama semua diuji. Meskipun secara teks hadis ini berkaitan dengan orang muslim. Sebab ada kaitan dengan kalimat fa'in kana fi dini sholabah zidalu fil bala. Kalau orang muslim itu kuat Islamnya, kalau orang beriman kuat imannya, ditambah ujiannya. Tapi lagi-lagi tadi, ujian bagi orang mukmin muslim sebagai keringanan, teguran dari Allah kalau dia tobat, supaya di akhirat ya kuranglah siksaannya, bahkan bisa hilang. Tetapi bagi orang-orang kafir, ketika ujian itu diberikan di dunia tadi, bahwa sesungguhnya bukan peringatan tetapi azab, yang azab di dunia itu merupakan contoh atau bonus atau apa. Nanti akan ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu menurut tafsir Ibnu Katsir yang nanti akan kita bahas. Ya. Baik, secara teksnya di sini memang ya kita menjelaskan tentang fitnah. Ya. Fitnah itu berkaitan dengan juga persoalan yang diujikan.
Di ayat ini sebetulnya kalau supaya aman untuk tidak menuduh orang kafir lalu takut masuk Islam, maka harus dikaitkan dengan surat Isra ayat 70. Di ayat Isra 70 itu penjelasannya, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah memuliakan manusia, Bani Adam. Dimuliakan manusia itu karena ada 3 menurut para tafsir. Pertama bil ilmi, dia diberi ilmu. Kemudian bil amal, dia mampu beramal, bekerja. Dan diberikan juga kemampuan untuk berpikir. Manusia itu begitu, dimuliakannya. Itu dari aspek imaterial. Tapi dari aspek biologis, manusia dimuliakannya dari ahsanul takwim, dari ahsanul iqamah. Dari pengadegnya terindah. Sosok tumbuh manusia itu terindah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Makanya sering saya sampaikan, secakap-cakapnya monyet tidak bisa membandingi dengan sejelek-jeleknya manusia. Sejelek-jeleknya manusia kalau digendeng dibandingkan tetap lebih cakep dibandingkan dengan yang paling cakepnya monyet. Makhluk-makhluk lain itu memang punya apa kelebihannya? Tidak. Dari aspek makan mereka dengan mulut, kita dengan tangan. Kalau makan mereka hanya untuk makan dan seks, kita makannya untuk ibadah. Karena itu di dalam ayat berikutnya, faddalnahum mimman khalaqna tabdila. Faddalnahum mimman khalaqna tabdila. Kami utamakan manusia itu mimman, dari makhluk yang memang betul-betul mengalahkan makhluk-makhluk lain. Secara jinsan, secara biologis dan secara postur, sosok. Manusia itu karena ada man khalaqna, malaikat kalah secara jinsan. Sosok manusia itu bisa mengalahkan malaikat, tapi dari jinsan atau bangsa. Bangsa manusia bisa mengalahkan bangsa malaikat. Ini secara jinsan, bangsa. Tetapi memang dari afrod, dari kepribadian, ya tentu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail ya lebih hebat daripada orang-orang yang paling hebat selain Nabi. Dibandingkan orang paling hebat dengan Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, menang Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Tapi dibandingkan dengan afrodil Rasulullah, kepribadian Rasulullah dari berbagai aspeknya, kalah Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Jadi kalau kita digabung Pak, karena kita umat Rasul, tetap kalah malaikat itu. Sebab apa? Dikalahkan oleh Rasul kita, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya umat Muslim. Tetapi dari aspek biologis, dari aspek jinsan, manusia tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bukan afrodan Pak dalam tafsir. Dari aspek jinsan, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun status sosial dan agamanya berbeda. Tidak melihat kasta status sosial, tidak melihat aspek agama, tidak. Tetap manusia kafir sekalipun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dibenci kekafirannya. Musyrik tidak dibenci, yang dibenci kemusyrikannya. Sebab musyrik itu isim fa'il, pelakunya, orangnya tidak dibenci. Maksiat, nah itu yang dibenci. Orang yang maksiatnya tidak, kemaksiatannya. Nah itu di Quran dalam surat Muhammad ayat 19. Jadi saya kira dari aspek biologis dan bangsa, manusia lebih hebat daripada makhluk lain. Manusia ya tadi termasuk orang kafir. Kalau disebut orang kafir itu najis, kan innamal musyriku najasun, itu bukan zohiron, bukan jinsan, tapi maknawiyan. Yang najis itu maknawinya, hatinya. Kalau aspek lahirnya sama dengan kita. Bahkan manusia kafir tetap disebut mayit. Kalau makhluk lain maitah. Maitah itu maaf, bangke. Kambing bangke, kucing berbangke kalau mati. Ular bangke, buaya bangke. Kalau buaya darat bukan.
Buaya darat mayit. Jadi berbeda mayit dengan mayitah. Kalau mati bangkai, kenapa manusia itu mayit meskipun kafir? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang namanya manusia berasal dari Allah, berada di bumi Allah, akan kembali kepada Allah, termasuk orang kafir. Makanya kalau ada orang muslim misalnya meninggal dunia, ya jinsannya, sosoknya suci, artinya tidak najis, tidak najis, dan harus dihormat sama. Kalau orang masih hidup muslim dihormat, ya sudah meninggal wajib dihormat juga. Kalau ada orang kafir zimmi, wajib dihormat, dijaga darah dagingnya dan kehormatannya, irdu, sama sudah meninggal juga, dihormat juga, tidak boleh dihina-hinakan. Kenapa? Apa? Bani Adam dia, manusia. Makanya di aspek biologis tadi jinsan, manusia itu sama semua, dimuliakan Allah, bahkan dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lain. Toh dari aspek manawian, nah ini lain lagi nanti. Kita kan ham itu melihat aspek dohiron, bukan batinan. Ham itu melihat aspek idopian, atau dari dohiron, atau halan, atau jinsan. Jadi kalau kita sebagai manusia, yang muslim, kalau ada orang yang tertabrak mobil di jalan, jangan diperiksa KTP-nya, tidak boleh. Ini muslim bukan nih? Kalau muslim digotong ke rumah sakit, kalau kafir nggak boleh. Kita muslim tidak boleh kepada orang kafir, itu dari aspek jinsan. Ya, karena itu Bapak semua, saya sengaja katakan dengan surah Al-Isra 70, karena kejadian sekarang ini yang ternyata, ya kejahatan itu kan sama dengan tadi, ya, kejahatan itu khobisah lah, atau sayyiat. Sayyiat atau khabisah, benda yang sudah busuk nggak ada yang wangi, pasti bau. Nggak ada yang sudah busuk itu wangi. Bapak simpen itu benda yang busuk di tempat yang rapi sekalipun, ya tetap bau. Lama-lama ketahuan juga. Bapak sekarang berbuat jahat sama istri, selempit duit. Ada yang di peci, ada di kantong depan, ada yang belakang. Ada yang di kantong, ya di HP, ada yang dompet. Ujung-ujung ketahuan juga sama istri. Betul nggak Pak? Ya saya tanya ya. Serapi-rapinya orang yang bohong sama istri, ketahuan juga. Ada orang sudah 15 tahun, sudah punya anak 6, isi 2, baru ketahuan. Ya ujung-ujung baru ketahuan kemarin, soalnya udah 15 tahun. Makanya jangan suka sembunyi-sembunyi, belak-belakan saja deh. Ketahuan menurut surat Al-Ankabut ini. Bahkan anhasibal ladina ya'lamu sayyiat, amhasibal ladina ya'malu sayyiat ayasbikuna. Apakah mengira orang-orang yang berbuat jahat itu lepas dari adab kami? Tidak. Tidak akan lepas dari adab kami. Sebab kalimat awalnya fala ya'lamullahina shadaku. Allah pasti mengetahui kepada orang yang berbuat jujur, awal itu. Wala ya'lamul kadzibin, Allah juga tahu kepada orang yang berbuat dablong atau dusta. Ini kalimat ya'lamu Pak di dalam ilmu tauhid, ihatoh, meliputi kepada semua yang ada, beda dengan ru'yah. Ini kata ya'lamu di sini menurut ahli tafsir bukan ru'yah, sebab kalau ru'yah melihat sesuatu yang nampak, yang nampak. Nah, ru'yah itu tata'alaku bil mawjudat, hubungannya kepada yang nampak, yang wujud. Tetapi kalau ilmu, ya'lamu a'mu minar ru'yah. Kenapa? Fa'inahu yata'alaku bil ma'dum wal mawjud. Kalau ilmu itu meliputi kepada yang ada dan yang tidak ada. Bahkan menurut Ibnu Katsir disebutkan Allah ya'lamu makana. Allah tahu kepada apa yang sudah ada. Wa mayakunu, dan Allah tahu kepada apa yang bakal ada. Yang sudah jadi, yang sudah terjadi. Dan Allah tahu bakal terjadi itu apa. Bahkan wa malam yakun, sesuatu yang tidak akan terjadi laukana,
kaifa yakunu, kalau ada bagaimana adanya, tahu juga Allah. Jadi Allah tahu kepada yang sudah ada, kepada yang bakal ada, kepada yang belum ada. Kalau ada bagaimana adanya? Apa belum ada? Kita tidak tahu kejadian itu di Magelang atau di Jakarta atau di jalan, nggak tahu. Nggak tahu. Kayak nggak tahu ada. Kok tiba-tiba ya kenyahuan juga ada. Jadi sebetulnya sulit untuk disembunyikan, tidak bisa, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sengaja oleh dibongkar untuk ada sesuatu yang lebih dasar lagi mungkin nanti. Jadi mau ngaku tidak ngaku ya harus ngaku. Ya, cuman motifnya apa itu mah ya terserah nanti penyidik. Kita makan hanya menjelaskan tafsir. Ya. Mungkin Bapak juga kaget, kok bisa ketahuan ya, kok bisa begitu ya? Ya memang kurangnya begitu. Allah tahu kepada makana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Sesuatu yang bakal terjadi. Laukana, kalau terjadi itu kaifa, bagaimana? Bagaimana yakunu terjadi? Allah sudah tahu. Ya. Bapak tahu pada Bapak sekarang. Pada anak. Kepada cucu Bapak siapa namanya? Allah tahu. Kepada istri Bapak yang keempat di mana? Allah tahu. Mungkin lah terjadi punya istri empat. Tahu Allah. Ya. Apa yang diduga oleh kita? Masya Allah. Bahkan mustahil. Allah tahu kepada sesuatu di dalam ilmu tauhid. Ya Pak ya. Karena itu ya kita perlu apanya? Perlu menyikapi ayat ini. Teman, kalau kita melihat ayat awalnya, palaya namallahu ladina sodako, Allah tahu kepada yang awalnya sih jujur dalam keimanan. Ya, jujur di dalam keimanan atau berbohong dalam keimanan. Tetapi kan tafsirnya tidak hanya dakwal iman, miman huwa kadzib fi qauli wa dakwah. Dalam ucapan, dalam pengakuannya, penguakan apa saja. Makanya kemarin kan sudah saya sampaikan kisos dengan kisoh, ya kan? Kalau kisos dari kososo, yukososu kisoson, pidana mati. Kalau kisos, kalau koso yakusu, kison, kisotan. Koso artinya cerita, kisoh. Itu dari koso yaku kisoh, cerita. Nah, makanya cerita itu kan ada tiga, ada kisoh tahayuliyah atau khayaliyah, kisah hayalan, menghayal sesuatu yang tidak ada data. Misalnya di kantong saya ada 11 miliar, padahal nggak ada, atau 11 triliun, itu kisah kazibah namanya, bohong, menghayal. Ya. Ada lagi kisah polisi ya, kisah seorang polisi menceritakan perkara kejadian yang sebenarnya sesuai data, dijelaskan, diceritakan sesuai BAP-nya. Itu ada kisah polisi, detektif namanya. Tetapi kalau kisah itu ada khobariyah. Kalau kisah hanya sekadar dari berita, dari informasi, al-khobaru yahtamil sidqa wal kidba. Namanya berita, bisa benar, bisa tidak benar. Makanya Bapak jangan percaya kepada berita. Bahkan naba ini itu kan berita, harus diselidiki dulu, tabayun namanya. Kalau Bapak percaya kepada berita, celaka nanti. Berita itu yahtamil sidqa wal kidba. Apalagi yang menceritakannya manusia. Orang tukang dablong, tukang bohong, atau keturunan, atau embahnya tukang bohong, ya incunya bohong. Kan bagaimana embahnya? Rasul juga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man akdabun nas, siapa manusia yang paling bohong? Rasul bilang al-qas, tukang kisah, tukang cerita. Ternyata kisahnya khayaliyah, kisahnya khobariyah, menghayal, ya, atau ya kisah, ada kisah apa detektif ya, ada kisah yang fiktif. Cerita-cerita yang hanya sekedar khobariyah itu jangan dulu diterima, itu Pak. Sekarang ada orang yang sangat percaya kepada berita. Bahkan disebut nabi. Kata WA juga, kata Google juga, tuh, kata televisi juga. Lebih daripada ustadz. Jadi, maaf ya, orang lebih percaya kepada berita daripada apa yang disampaikan ustadz di Muassasatul Ta'lim. Na'udzubillah min dzalik. Padahal
Kalau kisahnya nyata, betul, sesuai dengan petunjuk Allah, seperti nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas dalam surat Yusuf. Kami wahai Muhammad akan menceritakan kisah yang sebenarnya, bahkan ahsanal qasas, kisah yang paling indah, yaitu kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad tidak baca Taurat, tidak bisa baca, tidak baca Injil, tidak baca kitab-kitab lain. Ummiyin, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Siapa yang memberitahu tentang kisah Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ahsanal qasas tuh. Ya. Apa ahsanal qasas? Kisah yang paling indah dari seindahnya kisah-kisah lain. Nabi ada 25, tapi kalau Nabi Yusuf itu indah sekali cerita. Dan ini juga kena apa? Walaya laman al-kadzibin, dan kaitan dengan as-sayyi'at berarti setiap kejahatan yang sudah berbuat jahat itu tetap akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berani-berani Bapak menyembunyikan sesuatu. Harus belak-belakan apa adanya. Namun hayang rumah tangga regejeg apa adanya. Kalau ingin hidup di rumah di masyarakat aman, tentram, apa adanya. Insya Allah. Makanya sifat yang empat, sidik, tabligh, amanah, patona, ini modal. Modal menjadi Rasul. Jadi jangan pun jadi RT, RW, jadi pejabat, jadi ulama. Jadi suami yang benar, istri yang benar. Menjadi Rasul kalau sidik, modalnya. Tabligh berani menyampaikan yang benar. Atau menyampaikan kebenaran. Amanah, tanggung jawab. Bertanggung jawab. Amanah itu artinya bertanggung jawab kepada tugas yang sudah diberikan oleh yang lain kepada kita. Kemudian patona, harus cerdas. Harus apa? Harus cerdas. Sebab kita kan kalau cerdas itu seperti rumah sakit, Pak. Kalau rumah sakit kan ngobati sakit. Kalau rumah sakit ngobati yang sakit supaya sehat. Saya belum pernah dengar kecuali orang mungkin tidak normal. Sebelum sehat dia pulang ke rumahnya. Pasti dokter marah. Jadi kalau pulang dari rumah sakit harus sehat. Kalau belum sehat tidak boleh pulang. Karena tujuannya ke rumah sakit untuk supaya sehat. Begitu. Saya tanya Pak, coba Bapak bisa nebak gak? Ada gak orang di rumah sakit kabur? Ada gak? Orang di rumah sakit kabur ada gak? Ada. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Mahdi di Celendek. Kenapa dia kabur? Asar pada keluar itu dari tempat rumah sakit. Kabur. Orang gila kabur. Telanjang keluar. Nah ini keluar dari rel itu karena dia tidak ngerti. Padahal harusnya dia sehat dulu. Jadi orang yang tidak ngerti, tidak sehat, ya pasti keluar rel. Tidak benar bicaranya, tidak benar keluar rumah sakitnya. Ya ini contoh saja. Jadi karena namanya kita sekarang hidup di dunia seperti orang awam, bodoh, supaya dapat ilmu. Orang yang salah supaya benar. Orang yang nyimpang lurus. Orang yang maksiat taat. Begitu Qurannya. Dan tugas kita, ud'u ila sabi rabbik bil hikmah. Ajak mereka kepada jalan Allah, tapi bil hikmah. Itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pendidikan, dengan kecerdasan, bil hikmah, dengan yang logis, praktis. Ya itu hikmah. Lalu mau itu hasanah, tutur kata yang baik. Lalu yang ketiga, wajadilhum billati hasan, debat mereka. Saya kira ini karena kurang caranya para dai wal ustad, sehingga mereka tidak masuk Islam. Syarat untuk tadi kita menjadi dai mengetahui 3 metode. Ini syariat, Pak. Meskipun ya hakikatnya yang dari Allah. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun, apalagi kondisi sekarang, bangsa kita sudah begitu banyak yang aneh-aneh, keganjilan. Nah, keganjilan itu kan berarti bahasa kita apa ganjil itu? Maaf, saya tanya, ganjil itu apa? Bukan ganjil genap ke Jakarta, bukan. Ganjil itu kengarti cek soal Sundana, terasional, tepaham akal sehat, itu ganjil. Bukan ganjil 137, bukan. Nah,
banyak keganjilan terbongkar juga. Apa keganjilan itu hanya peristiwa menyalahi prosedur kesalahan kena dia mengaku atau mengaku menuduh malah ya, mengaku bahwa itu saling tembak menembak, duel namanya, dan juga difitnah orang yang sudah matinya. Allahu Akbar. Namanya fitnah Pak, kepada siapa tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin sudah saya jelaskan tentang kisosnya Pak. Sehingga fitnah, tidak boleh. Memfitnah itu menjelek-jelekan orang. Tidak boleh. Tetap aja kita pada orang siapapun harus khair. Doakan. Bahkan kalau saya punya analisis, mungkin saja orang kafir kalau dia dibunuh dengan cara sadis, disakiti, dizolimi dan dikhianati, kalau dia bisa saja tobat sebelum dia wafat, husnul khotimah. Dan mungkin ada hadisnya, mungkin saya belum temukan Bapak atau siapa yang pernah menemukan. Orang kafir sekalipun kalau dikhianati, dizolimi, dia masuk surga. Ada enggak? Tetapi kalau lihat hadis yang sebut tadi sab'ul mubiqat atau ham berat dengan sebab dibunuh, itu bisa diampuni dosanya, habis dosanya sama si pembunuh. Habis dosanya, mudah-mudahan saja. Amin ya rabbal alamin. Tinggal ngabunuh sekarang, kudu di mana ya? Ya tadi yang paling efektif ya kisos, nggak ada lagi. Sebab ada 3. Kisos itu 1 supaya tidak ada kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tidak boleh ada kerusakan setelah Allah membuat kedamaian dan setelah Allah membuat kebaikan. Yang kedua, supaya tidak terjadi instabilitas, supaya terjadi pertempuran darah, pertumpahan darah, baik secara lokal, nasional, regional, dan internasional. Kalau pembunuhan dibiarkan, si A membunuh si B punya keluarga si C nggak membunuh si A. Kalau satu kampung membunuh satu kampung lagi, satu kampung pasti menyerang. Kalau satu negara perang membunuh, pasti kalau tidak ada hukum kisos, pasti saling serang. Tidak, ini amanlah dunia. Apalagi pembunuhan keroyokan. Kalau hukum keroyokan itu Pak, saya ulangi, al-wahid yang satu dikeroyok sama jamaah. Jamaah itu kan kuat. Kalau wahdah itu sendiri lemah. Hukum dulu di zaman jahiliyah Pak, zaman jahiliyah, itu kalau jamaah mengeroyok satu orang tidak dikisos. Yang dikisos kalau duel 1 lawan 1. Atau yang lemah yang dikisos, yang dipidana mati. Kalau yang kuat tidak. Menurut jumhur ulama para mufasir hadis, seluruh orang yang membunuh siapapun, baik sendiri atau jamaah, laki atau perempuan, perempuan atau laki, siapa saja yang jadi ditahsis oleh hadis, hanya 2 Pak, ditahsis oleh hadis. 1, la yuqtalul mu'min bil kafir, orang muslim tidak boleh jadi kisos kalau membunuh kafir. Yang kedua, la yuqtalu al-walid la yuqtalu biwaladi, seorang bapak tidak boleh dikisos kalau membunuh anak. Hanya 2 yang ditahsis. Yang lainnya semua menurut jumhur mufasir, para ulama di tafsir di hadis, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, baik membunuh sendiri kepada yang 10 ya bunuh, baik 10 membunuh sendiri bunuh. Zaman dulu tidak Pak, zaman jahiliyah dulu kalau ada yang mencuri keras kakap 15 triliun mencurinya, itu dihukum dulu zaman jahiliyah. Tapi kalau maling ayam, maling telur dihukum. Ini dulu, Pak, dulu. Kalau ada orang kuat membunuh kepada yang lemah tidak dihukum. Ini dulu. Ada yang perencana, ada yang mengeksekusi dan membawa alat dulu. Kalau dia ada 3 orang, 10 orang mengeroyok 1 orang tidak dikisos. Ini dulu. Padahal hukum Islam logikanya jangan pun yang kuat. Ya, yang lemah hanya dibunuh, apa yang kuat? Sebab kekuatan itulah yang membuat rencana qatla di dalam Al-Quran. Pembunuhan secara banyak, massal. Jadi sekali lagi ya, yang dihukum kisos bukan hanya orang yang membunuhnya, semua yang terlibat seperti dalam hukum minuman keras. Yang diharamkan minumannya, yang memerasnya, yang membawanya, supirnya, yang nyuguhkannya, tukang warungnya, yang Bapak misalnya bahkan bakal juga dihukum.
yang membiarkan kepada khamar. Bapak tahu tetangga minum khamar, dagang khamar, Bapak diam saja, itu Bapak kebagian juga, digusur juga nanti di akhirat oleh Allah, ke neraka juga. Tuh coba. Kalau itu kan ngeri kita ya. Karena itu man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan laha. Barang siapa orang yang maksiat, meskipun sedikit membantu kemaksiatan, kalau yang maksiat itu ke neraka, maka dia ikut bersama-sama ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sekali lagi Bapak semua, ayat ini menjelaskan tentang kejahatan yang dikaitkan dengan surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan manusia itu tadi sudah saya sampaikan, ya, termasuk karena manusia adalah makhluk yang disebut dalam surat Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kita tidak melihat aspek agama, namanya pembunuhan. Tetap saja kita harus ada peduli karena untuk 3 hal tadi, supaya pertama tidak terjadi kerusakan, yang kedua tidak terjadi tidak terjadi instabilitas sama. Ada yang ketiga, supaya menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga potensi, dan menjaga karir yang sudah baik. Sebab ada istilah pembunuhan fisik, ada pembunuhan karir. Itu di dalam Islam tidak boleh membunuh karir itu. Membunuh karakter tidak boleh. Tahu Bapak contoh pembunuhan karakter? Bukan fisiknya. Karakternya, akhlak yang baiknya. Punya kewibawaannya yang dibunuh. Mentalnya yang dibunuh, tidak boleh. Perasaannya yang dibunuh. Saya Bapak, jangan pun kepada orang, kepada kucing, kucing. Kalau Bapak menyakiti kucing, perasaan kucing, itu masih dosa. Misalnya ada Bapak sedang makan, ada kucing, tidak santun ngehilangkan anak, dipukul sama sapu, dosa. Biar aja namanya kucing ngetawapin kok. Berdekatan sama orang, biar aja. Itu tidak boleh sama kucing. Makanya dakhalatim mar'atun fi hiratin habisata. Ada seorang perempuan yang ibadah 70 tahun masuk neraka fi hiratin. Sebab dia memenjarakan kucing, menyiksa kucing. Kucing disiksa bisa masuk neraka, apalagi orang tuh. Pi-nya pi sababiyah. Kucing dibui tidak dikasih makan, masuk neraka itu nenek-nenek. Amun bapak sekarang tidak ngasih makan sama anak istri, dibiarkan saja. Nah, kan neraka juga. Jadi sebetulnya kucing saja dihianati, dihina, didinakan, kita diancam api neraka. Apalagi ini orang, tidak boleh. Jadi namanya hifdzul ird, jaga kehormatan, jaga perasaan. Jangan begini, rasain lu, jangan kerasa. Perasaan itu begini, misal orang yang sedang puasa, kan lapar, tidak boleh kita makan kita. Geriam-geriam di depan orang puasa. Itu Islam ajar begitu. Hormati orang puasa. Itu perasaan. Orang yang sedang sakit, Pak, harus disenangkan. Jangan ditambah sakit. Tuh, perasa. Ya. Orang sedang sakit ikut takut-takutin. Pak, gimana saya kalau sakit ini? Oh, kayaknya kalau sakit ini mah. Kemarin yang sakit gini, tetangga saya meninggal. Aduh, tambah stres orang. Jadi tak boleh ya. Perasaan orang dijaga. Orang perasaan dijaga. Apalagi ustadz, apalagi ulama. Jangan sampai dihianati itu. Maaf saya dalam ngaji talim. Kalau punya guru, jangan dihianati anaknya. Sebab perasaan guru tersiksa kalau dihianati anaknya. Apalagi ini ulama. Ulama misalnya punya pengawal. Makanya santri saya kadang-kadang gak mau yang ngawal saya. Sebab ada cerita, ada pengawalnya dibunuh. Ada ulama yang dibunuh. Bagaimana itu santrinya? Pasti sakit semua. Kok ulama saya dibunuh misalnya? Pak ya? Jadi ini semua harus dijaga perasaan orang itu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Nah ini saya juga ya ada harapan ya, mudah-mudahan semua kejahatan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak dibongkar, ya ayat ini tidak ini. Pasti siapa yang membongkar? Wallahu alam. Ditakdirkan Allah, tidak susah Allah menakdirkan. Gampang sekali. Makanya di ayat ini am hasibal ladzina sayiat di sini annahu dengan la yahsaban ladzina lam yadkhulul fil iman. Tidak boleh menduga orang yang belum masuk iman. Artinya orang kafir.
Tidak boleh menduga orang-orang kafir annahum yatakhalasuna min hadhihi fitnah. Bahwa mereka bebas dari ujian ini. Bebas dari al-imtihan, fitnah ujian atau fitnah ke apa namanya tadi? Penyiksaan, fitnah ke maksiatan, fitnah ke jahatan, itu diujikan semua. Orang kafir juga akan diuji, muslim apalagi. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman diuji sebagai sarana untuk mendapat ampun dosa dan ditambah derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teman-teman kita yang tadi saya sebut bahwa kalau ujian menurut adab, mudah-mudahan segera mereka bersama-sama dengan kita. Apa salahnya sih? Apa kekurangannya sih? Apa hal-hal yang mengganjal dari Islam sih? Jadi pertanyaannya aja, apa sih kurangnya? Kan ini sudah bagus Islam itu, ya, sudah hebat. Kenapa sih dijelek-jelekin? Kenapa sih takut? Jangan takut kisos, jangan takut potong tangan. Enggak serta-merta begitu orang mencuri dipotong tangannya, enggak begitu segitu orang yang membunuh dikisos pidana mati. Tidak, ada proses. Sebab nanti yang menentukan pengadilan, hakim, ya, hakim yang mengadili nanti. Ya, tentu saja kita serahkan semua. Ya, tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil, paling adil? Kalau misalnya nanti ternyata hukumannya itu ringan, cuma 5 tahun, 10 tahun, ya itu bukan salah aturan. Bukan salah orang yang mengatur, atau bukan salah orang yang membuat undang-undang, ya hakimnya tanggung jawab. Ya? Pak, benar tidak? Tanggung jawab nanti. Ya kita inginnya ya maksimal gitu. Karena ini pembunuhan yang sudah begitu menggemparkan dunia. Bukan hanya Indonesia, gempar ini pembunuhan ini. Karena ada hal-hal yang didustakan. Sekali lagi, surat Al-Ankabut ayat 4. Amhasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayasbikuna sa'a ma yahkumun. Apa menduga mereka tidak akan diazab oleh Allah, tidak dibongkar oleh Allah. Sa'a ma yahkumun. Jelek keputusan mereka, jelek ketentuan mereka, jelek sekali ungkapan-ungkapan yang mendustakan kepada kebenaran. Mudah-mudahan semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Islam tambah kuat Islamnya, yang iman tambah kuat keimanannya, dan mereka yang belum bersama-sama dengan kita, yuk kita ajak, mari kita tegakkan hukum ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.